Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya bahwa kita akan setelah itu kita coba tarik untuk memahami bagaimana sih konteks hubungan antar keluarga itu. Status keluarga itu adalah merupakan ikatan suci yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya keluarga itu dibentuk minimal dua kan, ada suami dan istri, yang itu diikat dengan mitsaqon ghalidh berupa akad nikah, dan setelah akad nikah itu kemudian muncul hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri, istri juga punya kewajiban kepada suami. Kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Itulah dampak, kemudian itulah ikatan sebuah keluarga. Karena itulah keluarga itu bukan hubungan transaksional. Suami wani bayar piro, bukan begitu. Tadi mesti hubungannya itu adalah hubungan ikatan mitsaqon ghalidh tadi. Nah, hubungan ikatan tadi itu antar suami istri tadi itu mesti diikat dengan mahabbah fillah, saling menyayangi dan saling membantu. Kenapa? Hanya dengan ikatan mahabbah fillah inilah nanti kelak di akhirat itu bisa saling saling membantu, saling menolong. Nah, untuk ini saya coba menjelaskan ini bahwa teman-teman semuanya nanti kelak di akhirat itu antar suami itu bisa menolong begini. Misalkan suaminya itu masuk surga, istrinya dilala kepleset masuk neraka. Itu nanti dengan bantuan suaminya itu istrinya bisa ditarik naik, dikumpulkan oleh Allah masuk di dalam satu kamar di surga gitu. Ini dalilnya. Termasuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kelak di akhirat dzurriyyah tadi itu, anak cucu itu akan dikumpulkan dalam satu kamar di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti akan dikumpulkan dalam satu kamar di surga. Wa ma'alatnahum min amal min syai', dengan tanpa mengurangi sedikit pun amal di antara mereka. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa dzurriyyah itu ada dua, ada dzurriyyah bisabab, ada dzurriyyah bin nasab. Dzurriyyah bin nasab jelas anak cucu karena tunggal darah. Misalkan bapak, ibu, anak, buyut, cicit, cangga, wareng, udeg-gedeg, siwur, seatas terus itu namanya dzurriyyah bin nasab. Nah, ada lagi yang nomor dua adalah dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu apa? Dzurriyyah bisabab adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat oleh mahabbah fillah, hubungan tadi itu yang sama-sama menuju kepada Allah. Coba kalau diperhatikan definisi ini, hubungan dua orang atau lebih diikat mahabbah fillah menuju kepada Allah. Ini kan bisa dimaknai itu hubungan suami istri. Itu hubungan guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, itu termasuk hubungan dzurriyyah di dalam ayat ini. Ini tolong bisa dicek misalkan di tafsir Jalalain yang dihasyiai oleh Imam As-Sawi misalnya, itu maknanya bahkan beliau mengatakan hubungan dzurriyyah bisabab itu jauh lebih kuat daripada hubungan dzurriyyah bin nasab. Nah, ayat ini misalnya di dalam tafsir As-Sawi itu ada hadis yang disampaikan, misalnya idza dakhala ahlul jannati al jannata fas'aluhum an abawahi wa azil akhirih. Ketika ahli surga itu masuk surga, maka fas'aluhum an abawahi, dia itu tolak-tolak gitu, mencari-cari.
fasa'aluhum an abawai, dia bertanya-tanya, mana bapak saya, kedua orang tua saya mana, wa azwaji, dan mana istri saya, mana suami saya. Jadi dia mencari-cari. Kemudian dijawab oleh Allah, innahum lan yudriku ma aqtarta. Mereka tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Dulu suamimu mungkin kurang ajar di dunia, masuk neraka, kira-kira begitu. Nah, kemudian diprotes, ini amil tuli walhum, ya Allah, saya menjadi ini, saya dulu beramal untuk saya dan untuk mereka, ya Allah. Kemudian fayuk marubi ilhaqihim, malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan dzurriyyah tadi itu, suami istri tadi itu dalam satu kamar di surga. Nah, tentu saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat semua tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini tentang makna dzurriyyah ini. Tapi saran saya mohon dicek di misalkan tafsir Jalalain, di hasyiahnya namanya kitab As-Sawi 4 jilid. Kemudian dicek lagi di tafsir Ibnu Katsir, At-Qurtubi misalnya, itu silakan. Kira-kira begitu maknanya. Ini artinya apa? Sekali lagi, hubungan suami istri sesungguhnya tidak hanya hubungan di duniawi, tapi nanti kelak sampai berdampak nanti ketika di akhirat itu bisa saling membantu seperti itu. Nah, karena itulah kehidupan di keluarga mesti kita bangun orientasinya itu tidak sekedar duniawi, tapi nanti bagaimana kita bisa bertemu enggak? Kita bisa berkumpul enggak sama-sama di satu kamar di surga? Kalau siapapun berpikir seperti ini, istri kepada suaminya berpikir seperti itu, suami berpikir dengan istrinya berpikir seperti itu, bagaimana dia nanti kelak berkumpul dalam satu kamar di surga, insya Allah hubungannya itu nyaman, hubungannya itu penuh damai. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, inilah maksud saya bahwa bagaimana mengelola sebuah kehidupan rumah tangga yang diliputi dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama, paling enggak minimal orientasinya, orientasi akhirat menjadi warna di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam hidup rumah tangga. Nah, ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ini menjelaskan kalau kita itu lalai dalam pendidikan kepada anak-anak kita atau kepada istri. Kira-kira begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah ahli neraka itu dibolak-balik di neraka. Jadi besok itu rupanya di neraka itu orang itu digoreng gitu ya. Wajahnya dibolak-balik. Itu qalabu ini kalau ilmu nahwu namanya ikut wazan fa'ala, ilmu sorof, faidahnya taksir untuk menunjukkan makna banyak. Artinya dipanggangnya itu dibolak-balik beberapa kali, itu namanya ditaksir. Kemudian yakuluna, mereka mulai demo, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya laitana, aduh kenapa saya dulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian mulai demo ini. Rabbana inna ata'na, ya Allah, dulu saya waktu di dunia saya manut dengan sadat dan kubarok saya. Fa'adhalluna sabila, malah mereka justru menyesatkan saya jalannya. Saya sehingga masuk neraka seperti ini karena gara-gara beliau, ya Allah. Nah, pertanyaannya, siapa sadat, siapa kubaro? Nah, masuk di dalam kubaro itu adalah orang tua kepada anak. Jadi anak kepada orang tua itu kubaro bagi anak. Karena itulah, jadi nanti kalau anak tersesat masuk neraka gara-gara orang tuanya, nah, kemudian ini, Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, timpahkanlah kepada mereka kedua orang tua saya itu di'afaini minal azab, 2 kali lipat dari azab yang saya terima ini. Tidak cukup, wal anhum la'nan kabiro, dan laknat mereka kedua orang tua saya itu dengan laknat yang sangat besar. Kabiro ini juga ikut wazan tabdil namanya, sangat besar. Tadi tidak sekedar besar tapi sangat besar. Ayat ini apa? Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang tua di dalam kehidupan rumah tangga itu sampai tidak ngopeni, tidak mendidik anaknya, melakukan pembiaran sehingga anak-anak tersesat jauh dari Allah, gara-gara itu kemudian masuk neraka, nanti di akhirat orang tua itu dituntut oleh anak-anaknya.
dituntut 2 kali lipat dari azab yang diterima oleh anak tadi, dan dilaknat oleh Allah dengan laknat yang sangat besar. Mafhumnya apa? Mafhumnya bahwa ikatan orang tua dengan anak-anaknya, anak-anaknya dengan orang tua, mesti dibangun dengan orientasi akhirat ini. Dibangun dengan cara berpikir ukhrawi seperti ini. Jadi tidak sekedar menyejahterakan secara duniawi lahirnya saja, tapi batinnya mesti diselamatkan nanti di akhirat. Nah, sahabat saya semua, tentu saya merekomendasikan teman-teman diskusi lagi untuk mendalami sebetulnya bagaimana pemahaman ayat ini. Nah, dan seterusnya ini nanti yang ayat ini terkait dengan sebetulnya apa sih kedudukan anak-anak kita itu, bagaimana sih kedudukannya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah. Dalam Quran, dalam ayat ada yang menyatakan bahwa anak itu adalah amanat. Karena itu anak itu bukanlah statusnya milik orang tua yang pengelolaannya itu sakar PDW orang tuanya, tidak. Jadi karena status anak itu bukan milik orang tua. Orang tua hanyalah diberikan amanat oleh Allah untuk dididik, untuk diselamatkan kehidupannya dari azab neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan dalam ayat anak itu adalah sumber fitnah. Tapi ayat lain, ayat anak itu adalah rezeki dari Allah. Anak itu adalah perhiasan dunia. Anak itu adalah kebanggaan di dunia. Itu memang ya faktanya seperti itu. Nah, bahkan anak itu adalah merupakan simpanan amal, penerus amal. Jadi ketika orang tua sudah meninggal dunia, nanti amalnya bisa diteruskan oleh anak-anaknya, dan pahalanya itu bisa dikirim kepada orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan tadi di awal, waladin sholihin yad'aulah, anak yang soleh. Keberkahan hidup ya karena dengan anaklah amal kita itu bisa berkembang banyak dan abadi tadi itu. Nah, teman-teman semuanya, ini bisa dicek nanti di ayat-ayat berikutnya seperti ini. Anak sebagai perhiasan, dalilnya ini bisa diskusikan panjang lebar kalau ada waktu. Nah, karena itu